Halo teman-teman, selamat datang di Gazebo Belajar. Kali ini kita akan belajar cara mudah membuat aplikasi Android. Ada beberapa Android Development Framework. Di antaranya adalah Ionic. Nah, Ionic inilah yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasi. Yang perlu dipersiapkan, pertama Android SDK dari instalasi Android Studio, yang kedua Node.js dan NPM, yang ketiga Cordova dan Ionic. Simak terus langkah-langkahnya ya. Pertama kita instalasi Node.js, download installer dari website Node.js, klik menu download, kemudian tampilkan dalam folder file hasil download, kita double klik untuk memulai instalasi. Window instalasi Node.js, kita klik next, kemudian kita klik setuju dan klik next lagi. Kita perlu ganti foldernya, kita klik next dan kita install Node.js nya. Karena di sini sudah install Node.js, kita lewatkan. Nah, artinya yang pertama langkahnya sudah, yang kedua sudah. Kita lanjutkan dengan untuk memastikan apakah Node.js ini sudah terinstall. Muncul versinya ya, kita ketik node minv, enter. Kemudian npm-nya juga kita ketik. Nah, di sini muncul versinya. Artinya kedua program itu sudah bisa berjalan. Selanjutnya install Cordova. Ketik npm install min g Cordova lalu tekan enter di program command prompt. Kemudian tunggu sampai selesai. Sudah selesai, selanjutnya install Ionic. Ketik npm install min g Ionic, tekan enter di program command prompt. Tunggu lagi sampai selesai. Ya, sudah selesai. Nah, artinya yang ketiga, Ionic dan Cordova sudah kita persiapkan. Nah, untuk memulai program Ionic, kita ketikkan Ionic start nama aplikasi, blank, kemudian type-nya adalah Ionic Angular. Kita tunggu lagi sampai selesai. Oke, sudah selesai. Buka folder aplikasinya dengan menggunakan perintah dir, lalu tekan enter. Nah, akan terlihat struktur direktori yang telah terkreasi. Untuk melihat tampilan aplikasi, ketik Ionic Serve dan lalu tekan enter. Tampilan Ionic Serve ini akan ditampilkan melalui web browser ya. Dia otomatis akan tampil. Memang pada tahap pembuatan aplikasi Android ini masih ditampilkan di browser. Nah, halaman yang sudah tampil itu kita edit dengan menggunakan HTML editor. Boleh saja pakai HTML editor lainnya ya. Dalam hal ini kita menggunakan Atom. Oke, kita jalankan Atom. Kemudian kita buka project. Iya. Arahkan ke direktori tempat instalasi atau direktori aplikasi tadi.
Nah, kalau sudah terbuka, di sebelah kiri editor akan muncul struktur direktorinya. Nah, halaman yang tampil di browser tadi terletak di direktori source page dan home. Ada 3 file di situ. Buka file home.html. Oke, kita tutup dulu tabs yang tidak perlu. Ya, udah tampil home.html-nya. Isi filenya seperti itu. Kita lihat judul di header, kemudian isi kontennya. Nah, kita coba untuk ubah teks ini ya. Kemudian ubah judulnya juga. Silakan berkreasi untuk mengubah teks ini bebas. Teks apa saja sesuai dengan keinginan masing-masing. Kita lihat hasilnya di browser. Tampilannya sudah berubah sesuai dengan yang kita ketik di Atom Editor. Nah, ketika kita simpan file HTML itu home.html, dia otomatis mengupdate yang tampilan di browser. Kita coba lagi tambahkan paragraf, kemudian simpan dengan Ctrl S. Wow, amazing. Nah, yang perlu diingat adalah auto update itu aktif ketika Ionic Surf di command prompt itu masih aktif. Nah, untuk mengakhirinya kita Ctrl C, kemudian tekan yes atau Y. Nah, sampai di sini nih sebenarnya kita sudah bisa membuat aplikasi Android ya teman-teman. Nah, kita perlu menambahkan platform Android di aplikasi biar bisa dijalankan di device atau emulator. Nah, terlihat di sebelah kanan platform sudah terkreasi. Coba kita lihat isi folder platform itu isinya apa saja. Oke. Dan setelah itu kita compile aplikasinya ke Android. Hasil kompilasi aplikasi ini akan membentuk sebuah file yang berekstensi APK ya. Nah, di mana letaknya? Itu ada di folder ini. Platform Android app build output apk debug. Nah, app-debug.apk. File app debug apk ini bisa kita jalankan di HP atau di emulator. Nah, dalam hal ini saya menggunakan BlueStack untuk menjalankan aplikasinya. Kita drag and drop saja file app debug apk itu ke window emulatornya. Nah, sudah terinstall, kita klik, itu akan langsung jalan. Oke. Wow, amazing. Kembali lagi kita ke editor, kita lihat tampilan itu. Nah, kita sedikit berkreasi ya di bagian konten halamannya. Kita rencananya menambahkan gambar. Gambar ini bisa diambil dari directory source asset image. Kalau tidak ada gambar di situ bisa copy dari folder lain. Dan menambahkan style juga pada gambar menggunakan CSS class. Oke, kita ketikkan CSS-nya. Kemudian file CSS ini terletak di home SCSS. Kita tampilkan gambarnya sudah berada di kiri teks. Bagaimana kalau kita menambahkan button di situ di bawah? Oke, kita ketikkan button.
untuk menampilkan halaman profil sebagai contoh ya. Ini sebagai link ke halaman lain. Nah, sudah muncul buttonnya. Supaya lebih rapi dibuat rata tengah. Nah, sudah berada di tengah. Nah, button ini belum bisa diklik ya, karena halaman profilnya belum dibuat. Kemudian komen untuk menuju ke halaman profil itu kita bisa membuat atribut klik dengan eventnya di situ, lihat profil. Kita buat fungsi lihat profil di file home.ts. Kita buat fungsinya lihat profil. Oke, kita biarkan seperti itu dulu. Nah, kita kembali ke command prompt. Kemudian kita membuat halaman profil dengan perintah ionic generate page profilku ya. Nah, oke, sudah terkreasi. Halaman profil sudah jadi dan bisa dilihat di struktur tadi. Nah, untuk mengaktifkan fungsi lihat profil ini, di dalamnya kita buat navigasi ya. Navigasi itu kita ambil dari import nav controller ya, di nav controller push. Nah, di sini ada kita push ke halaman profil. Tapi ingat, di atas kita harus import dulu halaman profilnya. Kemudian di file app modul ts juga demikian. Kita import file profilnya di bagian atas, import, kemudian tambahkan pula nama kelasnya di declaration, kemudian ditambahkan pula di entry components. Nah, setelah itu baru simpan. Otomatis halaman terupdate nanti di browser. Wow, amazing teman-teman semuanya. Kembali lagi ke editor ya. Amazing. Nah, di halaman profil ini dibuat ya seperti nama, alamat, website. Bisa dikreasikan hal-hal yang lain, mungkin hobi dan sebagainya. Nah, kita tambahkan lagi email nih, guys. Ketiknya lama nih, guys. Oke. Nah, halaman profil sudah tampil emailnya. Nah, kembali lagi ke program command prompt. Kita compile ulang lagi ya, supaya bisa diinstal di emulator. Oke, udah selesai. Langkah yang tadi instalasi di emulator kita ulangi lagi. Drag and drop ke program emulatornya. Ya. Sip. Oke. Nah, kita klik ikonnya. Wah, guys, sudah muncul guys halaman profilnya. Sudah bisa ditampilkan ya di emulator. Mantap. Oke teman-teman, itulah langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat aplikasi Android ya, terutama menggunakan program atau framework Ionic. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang ingin belajar membuat aplikasi Android. Dan jangan lupa subscribe dan notifikasinya dinyalakan ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.